Halo Aries, jumpa lagi di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading, bukan personal reading. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Oke, ya sedikit informasi untuk minggu depan ya, 18 Mei sampai 24 Mei. Pergerakan planet, update dari langit 18 Mei itu ada Merkurius konjang Uranus ya. Jadi konjang itu di sini satu titik ya. Merkuri itu berada di satu titik bersama-sama dengan planet Uranus. Merkuri itu adalah planet komunikasi dan Uranus ini adalah planet rebellion ya. Planet pemberontakan, planet disrupsi gitu ya. Nah, di sini nanti mulai 18 Mei banyak expect ya, harap harap cukup memilah-milah ya informasi yang masuk ya teman-teman ya. Di sini akan banyak berita-berita yang kaitannya dengan ya hal-hal yang mengejutkan yang selama ini tidak kalian sangka, tidak kalian kira gitu ya. Berita-berita itu akan muncul dari banyak banyak aspek percintaan, keuangan, politik, apapun itu ya. Jadi banyak aspek nanti dari berita-berita itu muncul dan itu seperti kita tidak kita duga sebelumnya. Cuman positifnya di sini kita semakin terpacu untuk memunculkan banyak-banyak ide ya, banyak-banyak ide baru, banyak ide-ide baru. Jadi di sini teman-teman yang mungkin minggu-minggu yang lalu lagi stuck dengan idenya, kemungkinan di 18 Mei ini semesta akan memberikan sebuah pencerahan gitu ya terkait ide-ide baru. Dan di 18 Mei ini juga karena Merkuri ini kaitannya dengan intelijensi, maka ya otak kita seperti di overclock gitu ya istilahnya kalau dalam komputerisasi gitu ya. Jadi otak kita seperti dinaikkan tingkat intelijensinya. Jadi kita akan cenderung lebih lebih kreatif, lebih out of the box, lalu lebih banyak ide-ide yang muncul, kita lebih kritis dalam memandang dari berbagai macam permasalahan ya, dari berbagai macam sudut pandang. Dan ini kalau misalnya tidak tersalurkan gitu ya, itu kita bisa cemas-cemas sendiri gitu. Jadi intinya di sini teman-teman ya manfaatkan momen ini untuk menulis, lalu kemudian pengajaran ya bagi teman-teman di sini yang memiliki pekerjaan sebagai guru, trainer, atau pengajar gitu ya. Jadi manfaatkan ini untuk proses belajar mengajar itu sangat bagus. Lalu kemudian ya hindari saja teman-teman untuk bersikap reaktif ya teman-teman ya. Jadi karena nantinya banyak berita-berita yang bermunculan ya, berita-berita yang shocking soda terutama dari lingkungan di sekitar kita yang kita tidak duga-duga sebelumnya. Jadi kita tidak perlu terlalu heboh, tetap tenang, diterima dulu informasinya, kita telah pelan-pelan, jadi kita tidak perlu terlalu reaktif, langsung action, langsung apa, langsung kaget kan gitu. Maaf, apalagi langsung melabrak gitu ya. Nah itu informasi-informasi ini sebaiknya ditelaah dulu teman-teman ya, ditelaah dulu pelan-pelan di pikiran, apakah ini benar, kita analisa dulu, lalu kita susun stepsnya perlahan-lahan gitu ya. Jadi jangan sampai ada istilahnya emosi-emosi yang reaktif di sini ya. Nantinya juga nanti yang susah ya kita sendiri gitu ya. Dan di 8 Mei ini juga Mars mulai masuk ke Taurus untungnya teman-teman. Jadi Mars meninggalkan rumahnya di Aries dan masuk ke Taurus. Nah, di sini semangatnya sudah bukan lagi semangat yang menggebu-gebu yang harus segera cepat, harus segera eksekusi untungnya ya teman-teman ya. Jadi di sini energi Merkuri setitik dengan Uranus ini cukup besar. Itu semesta seperti memberikan sebuah suspensi gitu ya, seperti sebuah shock breaker gitu ya kalau misalnya di kendaraan gitu ya, supaya kalau misalnya ada
jalan yang tidak enak itu bisa tetap kita smooth jalannya gitu ya. Dengan adanya Mars masuk ke Taurus, di sini semangatnya sudah bukan lagi eksekusi tapi lebih pada memikirkan jangka panjang teman-teman ya. Taurus itu suka sekali dengan usaha teman-teman ya. Jadi bukan bukan yang sifatnya instan. Semuanya itu berawal dari nol itu suka teman-teman Taurus di sini. Jadi intinya di sini semangat membangun pondasi, pondasi yang sifatnya jangka panjang. Dan di sini teman-teman akan semakin terpacu untuk lebih memperhatikan sisi infrastruktur, sisi finansial, sisi material gitu ya, sisi kenyamanan ketika kalian sedang berdagang, kenyamanan ketika kalian sedang berbisnis, kenyamanan ketika kalian bekerja di kantor gitu ya. Jadi yang para pedagang-pedagang mungkin akan lebih memperhatikan kendaraan niaganya gitu ya, kendaraan niaga, lalu kemungkinan ya tempat usaha gitu ya. Mungkin kalian ingin merenovasi tempat usaha kalian atau merubah cat dindingnya atau merubah macam-macam ya di sini ya. Jadi lebih pada infrastruktur teman-teman. Kita bersemangat untuk memperbaiki infrastruktur yang sifatnya material, yang tampak gitu ya, yang dan ini sifatnya jangka panjang gitu ya. Kendaraan niaga itu kan jangka panjang. Jadi kita memperbaiki tidak untuk 1-2 hari tapi untuk mungkin beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Begitu pula dengan perbaikan rumah gitu ya, rumah usaha gitu ya, ruko. Lalu kemudian 19 Mei Venus masuk ke Cancer, teman-teman ya. Ini semakin melembutkan lagi energi Merkuri di Uranus ini ya. Itu kita akan semakin tertarik untuk melindungi energi, kita semakin tertarik untuk tidak ikut-ikutan gitu ya. Jadi di sini kita memprioritaskan pada apa yang ada di sekitar kita, pada apa yang kita punya, pada apa yang kita miliki dengan Cancer di sini. Karena Cancer itu sifatnya adalah dia protektif ya, protektif baik secara emosional maupun eh, tindakan gitu ya. Jadi Cancer di sini itu lebih pada mencintai dan memprioritaskan orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Dan di sini kita akan menjadi lebih menjadi lebih mudah untuk jujur teman-teman. Jadi di sini tampaknya mulai diselaraskan dengan tadi ya Merkuri yang selaras dengan Uranus di mana banyak ide-ide yang muncul, kemungkinan teman-teman yang terkait yang sedang diliputi permasalahan cinta mungkin ada curhatan-curhatan yang ya tiba-tiba saja muncul ke permukaan gitu ya, yang tidak kalian duga sebelumnya. Lalu kemudian 20 Mei nanti matahari masuk ke Gemini ya, Gemini season ya. Mulai masuk ke ranahnya zodiak Gemini bagi teman-teman Gemini nanti setelah 20 Mei ya. Itu nanti mereka nanti akan merayakan harinya gitu ya. Dan di sini bagi teman-teman Aries intinya juga akan tetap mendapatkan energi positifnya ya. Jadi nanti teman-teman Aries nanti akan mungkin lebih mudah berkomunikasi, akan lebih penasaran dengan hal-hal yang baru, lalu kemudian lebih mudah untuk beradaptasi dengan sosial, dan ini waktu yang bagus untuk menjadi intinya untuk mencari ide-ide baru gitu ya, dan ini selaras dengan Merkuri yang selaras yang setitik dengan Uranus itu tadi ya. Jadi kita seperti difokuskan secara perlahan gitu ya. Jadi saya melihat di sini andai kata itu sebuah kamera itu yang pertama tersorot langsung ke satu titik, langsung kemudian agak sedikit kabur, dan ini kita seperti uh, memfokuskan perlahan gitu ya. Jadi akhirnya pandangan itu menjadi lebih jelas dan halus dan lebih lebih tajam gitu ya. Semakin ke arah akhir minggu gitu ya. Gitu. Itu sedikit informasi dari pergerakan langit untuk minggu depan, teman-teman Aries. Mari kita masuk lebih dalam ke energi teman-teman Aries di sini. Mohon bantuan semesta, ada apa dengan teman-teman Aries di sini? Let's check the energy. Oke, shuffle the card. 1, 2,
3. Oke, let's play the deck. Aries, kalian mendapatkan energi appreciation. Ya, appreciation ya. Ini tampaknya ada energi ya, gratitude ya, rasa bersyukur, rasa berterima kasih gitu ya, dengan adanya appreciation ini. Mungkin bisa jadi usaha kalian ketika Mars di Aries di minggu lalu ya, kalian tampaknya membuahkan hasil, atau itu intinya seperti ada sesuatu yang kalian capai sedikit banyak gitu ya. Terus kalian seperti berterima kasih pada orang-orang yang sudah mengusahakan itu, berterima kasih pada diri kalian sendiri, atau bahkan kalian mendapatkan terima kasih dari orang-orang di sekitar kalian gitu, dengan adanya energi appreciation di sini. Oke, mari kita masuk ke What's the Tea. Ada apa dengan teman-teman Aries di sini? Ada rasa terima kasih, rasa bersyukur di sini. Ya, saya merasakan adanya energi The Judgment, energi Four of Swords, energi Nine of Pentacles. Ya, ada energi Six of Cups juga. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Aries, kalian mendapatkan knock up. Nah, oke, pregnancy, baby on the way, expecting. Oke, ya tampaknya ini bisa jadi literally kalian ya, bagi teman-teman Aries di sini yang female ya, yang wanita gitu ya, yang sudah menikah, kemungkinan ada chance untuk kehamilan gitu ya. Bagi yang menginginkan momongan, ini tampaknya ada berita bagus ya, ada energi bagus di sini, ada energi pregnancy gitu ya, dengan adanya knock up di sini ya. Ya, knock up di sini kelihatan, di sini perempuan ini sedang mengandung gitu ya. Itu saya merasakan di sini ada energi The Empress. Ya, ada energi ya The Empress ya. Itu ada, mungkin bisa jadi teman-teman di sini, teman Aries di sini, bagi yang tidak berurusan dengan kehamilan gitu ya, atau punya momongan atau menghasilkan keturunan, lebih pada ini lebih pada usaha yang baru ya. Jadi tidak semata-mata melahirkan sebuah literally human ya, manusia gitu ya, tapi bisa juga melahirkan sebuah ide-ide baru, melahirkan sebuah usaha-usaha baru gitu ya. Dengan teman-teman Aries di sini mendapatkan kartu knock up di sini. Oke, mari kita lihat lebih dalam saja, langsung ke tarot untuk teman-teman Aries. Apa yang terlahir di sini bagi teman-teman Aries semesta? Mohon bantuan 3 kartu. Penghargaan apa yang diterima oleh teman-teman Aries? Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Aries, energi pertama, Seven of Swords. Lalu kemudian King of Swords. Lalu kemudian Five of Pentacles. Ya, bottom of the deck, Four of Wands. Oke, dengan bottom of the deck, Four of Wands di sini, ini kalian di sini menginginkan sebuah finalisasi. Jadi kalian sudah melihat garis finishnya di sini ya, dari kejauhan. Saya merasa di sini usaha kalian di Mars ketika di Aries kemarin cukup membuahkan hasil, sehingga paling tidak kalian bisa melihat
titik akhirnya ya di sini ya. Tujuannya usaha kalian yang kemarin, yang sudah kalian tanamkan kemarin, yang sudah kalian eksekusi kemarin, itu akan berakhirnya di mana. Itu dengan adanya energi 4 of Wands di sini. Bisa jadi juga ini adalah energi pernikahan, gitu ya, energi pernikahan, happy family. Kembali lagi ada energi tadi knock up tadi ya, bisa jadi kalian menginginkan sebuah keluarga yang bahagia gitu ya, Aries di sini ya. Keluarga yang bahagia dengan kehadiran sebuah anggota keluarga baru di sini ya, dengan adanya pregnancy. Dan di ini juga kaitannya juga rumah ya teman-teman ya, rumah usaha, rumah untuk tempat tinggal gitu ya. Jadi 4 of Wands di sini lebih pada stabilisasi energi ya, stabilisasi passion gitu ya. Jadi di sini ada juga energi 1111 manifestasi ya. Satunya 4 kali, silakan dilihat di internet. Artinya apa? Angel number 1111 ya. Nanti kalian akan tahu maksudnya, kaitannya dengan kehidupan kalian di sini. Itu dengan adanya energi bottom of the deck 4 of Wands. Lalu kemudian energi pertama tadi kalian mendapatkan energi Seven of Swords. Seven of Swords di sini adalah strategi. Ini jelas sekali di masa lalu, kemungkinan di minggu lalu ya, ketika Mars masuk di Aries gitu ya, ketika itu menggebu-gebunya kita menyusun strategi, terus kemudian eksekusi hal-hal terkait marketing, hal-hal terkait perencanaan-perencanaan, apapun itu ya, itu tampaknya berjalan dengan mulus ya. At least paling enggak kalian dengan adanya rencana-rencana yang sudah kalian terapkan itu, kalian itu tadi ya, bisa melihat ujungnya nanti di mana, endingnya nanti di mana, dan proyek-proyek ini dikatakan selesai atau berhasil atau sukses itu titiknya sampai di mana gitu ya. Lalu kemudian energi kedua di sini ada energi King of Swords. King of Swords ini adalah seseorang yang cukup punya kebijaksanaan ya, punya intelektualitas yang tinggi, dan dia punya pemikiran yang sangat tajam gitu ya. Dengan adanya King of Swords di sini ada sebuah kejelasan. Mohon maaf. Bisa jadi kalian di sini berurusan dengan Gemini, Libra, Aquarius ya, teman-teman ya, teman-teman Aries ya, orang-orang dengan berzodiak angin gitu ya. Gemini, Libra, Aquarius di sini dengan adanya energi King of Swords, bisa jadi ini adalah embodiment dari keluarga, dari embodiment dari energi kalian sendiri Aries ya. Kalian mendapatkan kejelasan, yaitu tadi ya, saya melihat bahwa kalian sudah menerapkan plan-plan di minggu kemarin, dan ini kalian sudah melihat jalannya sudah mulai mulus ke depan ya, tinggal eksekusi aja, tinggal menjalankan apa yang sudah direncanakan gitu ya. Lalu kemudian di sini ada energi yang ketiga, yaitu Five of Pentacles. Five of Pentacles ini adalah abundant energi ya sebenarnya ya, tapi di sini saya melihat bahwa intinya Five of Pentacles di sini lebih pada fokus pada kekuatan kalian gitu. Jadi orang ini terlihat pincang ya, orang yang cacat gitu, tapi dia masih punya tongkat gitu ya, yang menjadi penyangga hidupnya gitu ya. Dan sebenarnya dua orang ini tidak perlu susah-susah untuk hidup di luar dengan kedinginan gitu ya, tanpa makanan. Orang dua ini cukup masuk ke dalam rumah yang ada di jendela ini, dan dia akan mendapatkan kehangatan dan makanan gitu ya, dengan adanya Five of Pentacles di sini. Berarti intinya adalah teman-teman di sini diminta untuk dia tidak perlu berlarut-larut pada apa ya, pada kesedihan gitu ya. Fokus saja pada apa yang membuat kalian hangat, fokus saja pada apa yang memenuhi kalian gitu ya. Kekuatan itu ada di dalam diri kalian sendiri dengan adanya Five of Pentacles di sini ya, tidak perlu merasa terabaikan gitu ya. Kalian punya kekuatannya, kalian punya self worth di sini ya. Itu. Ini ya dengan Five of Pentacles.
Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini semesta. Mohon bantuan. Tampaknya ini ya bisa jadi tadi ya, tidak harus literally kehamilan, tapi lebih pada bisa jadi ini usaha yang baru atau ide-ide yang baru. Kalian mau membuka sebuah usaha dagang yang baru, proyek-proyek baru gitu ya. Ini selaras dengan tadi Merkuri yang setitik dengan Uranus tadi ya. Namanya kalian nanti akan punya ide-ide baru gitu ya. Lalu kalian di sini mulai Mars masuk ke Taurus, kalian mulai memplanning jangka panjangnya, lalu kemudian Venus masuk ke Jupiter, kalian mulai nurturing ya, mulai merawat gitu ya, mulai jalan apa yang sudah direncanakan itu kalian pastikan bahwa itu benar-benar terlaksana dengan baik gitu ya, dan endingnya adalah dengan adanya Gemini season. Di sini bagi teman-teman yang sudah mulai establish dagangnya, sudah mulai bisa di-share ke sosial-sosial media yang kalian punya gitu ya, bisa langsung bekerja sama dengan endorser-endorser gitu ya untuk mempromosikan produk-produk kalian, itu waktu yang sangat tepat sekali. Oke, mari kita klarifikasi 3 energi ini. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Aries, untuk Seven of Swords di sini kalian mendapatkan Five of Cups. Lalu kemudian Four of Cups. Lalu kemudian Three of Wands. Oke, Seven of Swords ini ada energi ya. Di sini ada energi 55 ya, teman-teman ya. Five of Cups ada tadi, energi ketiga adalah Five of Pentacles. Ada energi 55 di sini. Ya, uniknya 543 ya. Jadi semakin mundur di sini. Jadi mulai Five of Cups di sini adalah grieving, kesedihan di masa lalu. Kalian tampaknya sudah tidak lagi mau berfokus pada apa yang menyakiti kalian, apa yang membuat pikiran kalian negatif, dan kalian berfokus pada apa yang kalian punya di sini ya. Lalu kemudian dengan adanya Four of Cups di sini kalian belajar dari masa lalu kemudian memanfaatkan pengalaman-pengalaman di masa lalu itu dengan realita yang ada sekarang gitu ya, dengan adanya Five of Cups. Jadi kalian di sini pondering, kalian di sini seperti berpikir gitu ya, dengan adanya energi Seven of Swords dan Five of Cups di sini kalian benar-benar berpikir gitu ya. Ini adalah energi strategi teman-teman ya. Jadi tidak melulu ini adalah energi pengkhianatan atau kecurangan atau kebohongan gitu ya, tapi ini lebih pada strategi gitu ya. Dan kalian di sini tampaknya sudah mendapatkan, dengan adanya energi Three of Wands di sini kalian sudah mendapatkan ide gitu ya, sudah mendapatkan ide bahwa kalian berencana untuk mengembangkan sesuatu di sini ya, entah usaha atau apapun itu, kalian merencanakan untuk mengembangkan atau membuka cabang yang baru atau membuka usaha yang baru gitu ya, atau beralih dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain gitu ya, atau kalian di sini memutuskan untuk semula dari kalian ya karyawan-karyawan korporat gitu ya, lalu kemudian kalian berusaha untuk mandiri dan buka usaha sendiri gitu ya, dengan adanya energi Three of Wands di sini. Three of Wands di sini juga berarti ya kapal kalian sudah tiba gitu ya, di depan mata, kalian tinggal eksekusi gitu ya, tinggal pengembangannya itu bagaimana gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk King of Swords di sini. Oke, mohon bantuan semesta untuk King of Swords di sini. Mohon diklarifikasi untuk teman-teman Aries, ini terkait apa?
Let's split the deck. King of Swords diklarifikasi dengan Two of Wands. Lalu kemudian King of Pentacles. Lalu kemudian King of Swords keluar lagi teman-teman. Oke. Ya, di sini tampaknya teman-teman Aries di sini berurusan dengan dua orang ya. Satunya berelemen bumi, Taurus, Virgo, Capricorn, yang satunya berelemen angin gitu ya, udara gitu ya, Gemini, Libra, Aquarius. Dari King of Swords di sini adalah sebuah kejelasan, dan King of Swords ketika diklarifikasi dengan King of Swords berarti ya memang benar-benar itulah energinya, seperti semesta itu menekankan bahwa ya sudah King of Swords itu ya itu kan gitu kan. Jadi tidak perlu diklarifikasi lagi karena di sini cukup kuat sekali. Di sini ada Two of Wands, berarti kalian di sini sudah jelas planningnya gitu ya. Tadi yang seperti saya bilang bahwa shipsnya sudah datang, kapal kalian sudah datang gitu ya. Jadi kalian tinggal eksekusi di sini barang-barang dagangan apa saja yang mesti mulai dipromosikan, mulai disampaikan atau dikirim melalui shipping gitu ya. Saya di sini melihat ada energi-energi shipping, kargo, lalu kemudian ya bea cukai gitu ya, kait-kaitannya dengan perkapalan gitu ya, pengiriman barang yang melalui ekspedisi gitu ya, baik darat maupun laut gitu ya. Lalu kemudian di sini ada juga King of Pentacles. King of Pentacles ini adalah orang yang cukup stabil secara keuangan gitu ya, sangat stabil sekali King of Pentacles di sini. Jadi di sini Taurus energi gitu ya. Jadi di sini Taurus, Virgo, Capricorn, ya Taurus, Virgo, Capricorn di sini ya, elemen bumi. Ini orangnya sangat stabil teman-teman ya, orangnya sangat stabil baik secara feeling maupun material gitu ya. Pemikirannya pun dia juga fokus ke praktikal gitu ya. Jadi dia tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak teori, tapi lebih pada prakteknya itu seperti apa gitu ya. Dengan adanya King of Pentacles di sini. Jadi ketika itu profitable sama dia tidak segan-segan untuk ambil. Kalau itu tidak profitable ya dia akan cari cara untuk hal yang lain gitu ya. Dengan adanya King of Pentacles di sini. Jadi memang benar-benar pebisnis sekali, dan itu diklarifikasi lagi juga dengan King of Swords. King of Swords di sini ada orang yang benar-benar jelas gitu ya. Jadi kalian di sini nanti tampaknya energinya itu seperti sudah tertata dan sudah di planning sebelumnya. Ini kalian tinggal eksekusi gitu ya dengan adanya energi ini. Lalu kemudian kita klarifikasi Five of Pentacles. Mohon bantuan semesta. Five of Pentacles di sini. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Five of Pentacles di sini diklarifikasi dengan Page of Cups. Lalu kemudian Five of Pentacles ya. Five of Pentacles diklarifikasi lagi dengan Five of Pentacles teman-teman ya. Lalu kemudian Eight of Wands. Bottom of the deck Ace of Swords. Ya, ini tampaknya itu tadi ya, kalian seperti mendapatkan sebuah kejelasan di sini ya dengan adanya energi Ace of Swords. Sini ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan, kalian seperti mendapatkan sebuah ide gitu ya, ide untuk usaha, ide untuk proyek, ide untuk mengembangkan software-software baru, mengembangkan jalur-jalur perdagangan yang baru gitu ya. Intinya di sini adalah ide-ide yang baru. Kembali lagi tadi Merkuri yang setitik atau konjang dengan Uranus gitu ya. Itu di sini sangat-sangat mendukung sekali untuk munculnya ide-ide baru gitu ya. Ace of Swords di sini,
realita-realita yang baru, kebenaran-kebenaran baru, dan ini memang sengaja oleh semesta itu dibuka gitu ya. Dibuka dari segi pemikiran kita maupun dari segi informasi-informasi yang ada di sekitar kita gitu ya, dengan adanya Ace of Swords. Kalian seperti mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya, clarity. Dan kemudian tadi Five of Pentacles diklarifikasi dengan Page of Cups di sini ya. Page of Cups di sini tampaknya dengan tadi mengklarifikasi Five of Pentacles di sini, jadi kalian di sini seperti mencoba-coba gitu ya. Mencoba-coba untuk ya kembali lagi usaha yang baru ya. Usaha yang baru tentunya bisa jadi ini kalian belum berpengalaman, ini pengalaman baru kalian di usaha ini gitu ya, dan kalian berusaha untuk seperti belajar lagi gitu ya dengan adanya Page of Cups di sini, karena Page ini adalah energi yang sangat permulaan sekali di sini ya. Jadi ini feeling yang baru, terus kemudian pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Jadi kalian di sini berusaha untuk, intinya andai kata itu dalam usaha itu kalian ingin, karena ini usaha baru, jadi kalian itu ingin terjun sendiri gitu ya. Kalian tidak mau memantau, cukup hanya memantau dari atas gitu ya, tapi kalian ingin terjun langsung gitu ya ke tahap-tahap eksekusi teknisnya gitu ya, intinya gitu ya. Karena ini merasa bahwa kalian baru, otomatis kalian harus tahu gitu ya sistematika kerjanya dari mulai bawah sampai ke atas. Itu dengan adanya energi Page of Cups di sini dan Five of Pentacles. Lalu kemudian Five of Pentacles juga diklarifikasi juga dengan Five of Pentacles, berarti di sini semesta seperti bilang ya jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu untuk terlibat, jangan ragu-ragu untuk masuk ke dalam gitu ya, jangan merasa bahwa dirimu di sini diabaikan atau dikesampingkan. Intinya di sini carilah sosial gitu ya, bersosialisasi dengan adanya energi Five of Pentacles di sini ya. Kenali anak buah kalian gitu ya, kenali rekan kerja kalian, kolega-kolega kalian, mereka usahanya apa, mereka kesehariannya gimana, itu nanti kalian akan bisa lebih mendalami intinya kekuatan-kekuatan kalian ya, dari sisi sumber daya manusia gitu ya. Kalau misalnya itu kalian terjun langsung dan melihat langsung prosesnya, anak buah kalian ini memprosesnya bagaimana gitu ya. Bisnis kalian ini nantinya kalian akan mendapatkan kejelasan gitu ya, bahwa ternyata oh bisnis ini seperti ini. Oh tips and tricksnya pengelolaannya itu seperti ini ternyata. Yang notabene andai kata teman-teman tetap stay di atas gitu ya, ndak ingin terjun langsung, itu tentunya kalian tidak mendapatkan informasi ini dan bisa jadi malah kalian tidak tahu gitu ya. Jadi di sini nanti semesta akan membukakan semua gitu ya, dengan adanya energi Five of Pentacles yang diklarifikasi lagi dengan Five of Pentacles di sini. Dan ini nanti bisa jadi mendatangkan sebuah apresiasi itu tadi ya, teman-teman ya, dengan adanya kalian mulai bersosialisasi, lalu kalian mungkin dari hasil bersosialisasi itu kalian mendapatkan kolega-kolega yang baru, dari kalian mendekati anak buah kalian itu kalian akhirnya dihargai gitu ya sama anak-anak buah kalian gitu ya. Oh ternyata bapak ini cukup care dengan karyawannya, ibu ini cukup peduli dengan karyawannya, mereka bapak ibu ini mau tahu gitu ya, mau tahu prosesnya di bawah itu susah senangnya itu seperti apa gitu ya. Itu. Nah, itu nanti pun juga bisa melahirkan ide-ide baru, Bapak Ibu ya, teman-teman ya, siapapun ini di sini yang punya usahanya ya. Dari situ nanti mungkin teman-teman bisa melihat sebuah kejanggalan atau harusnya, oh ini harusnya bisa lebih cepat gitu ya prosesnya, ini birokrasinya ini harusnya bisa lebih cepat kalau misalnya teman-teman ini melakukan ini dekat saja atau ini apa. Jadi akhirnya proses bisnis itu jauh lebih lancar gitu. Yang sebelumnya kalian tidak tahu kalau ternyata di proses bawah itu ada kendala apa, sekarang akhirnya teman-teman jadi tahu gitu ya, dan akhirnya teman-teman bisa memberikan solusi gitu ya, ide yang baru gitu ya. Itu. Lalu kemudian oke, mari kita minta saran ke semesta gitu ya. Oh,
kurang satu teman-teman. Five of Pentacles di sini juga diklarifikasi dengan Eight of Wands, ya, komunikasi yang cepat ya. Kembali lagi, kalian di sini akan segera mengetahui gitu ya, dengan adanya kalau misalnya kalian mau berfokus pada apa yang kalian punya, apa yang ada di sekitar kalian gitu ya. Jadi jangan merasa terabaikan gitu ya. Karena Five of Pentacles di sini adalah feeling terabaikan, feeling lonely, feeling left out in the cold gitu ya. Dan ini kalian jangan sampai merasa seperti itu gitu. Jadi masuk saja ke dalam rumah ini tampak hangat, di sini ada cahaya yang hangat, ada makanan di situ, ada minuman, dan ada tempat peristirahatan. Jadi jangan ragu untuk masuk. Jadi intinya di sini the story behind Five of Pentacles di sini adalah mereka berdua ini adalah orang yang tidak mampu, orang yang cacat gitu ya, dan mereka berdua berdiri di depan sebuah tempat ibadah gitu ya. Intinya di sini seperti pada di depan gereja. Padahal intinya kalau misalnya gereja itu ketika ada orang yang tidak mampu di sini, ketika mereka masuk tentunya mereka akan disambut dengan bahagia gitu ya. Mereka akan diberi makanan, diberi selimut yang hangat, lalu kemudian diberi minuman yang hangat sehingga mereka bisa beristirahat. Jadi intinya di sini semakin kalian terlibat gitu ya, apapun itu konteksnya terkait usaha, pendidikan, pengajaran, lalu kemudian keluarga, percintaan, semakin kalian terlibat, itu kalian akan semakin mendapatkan kejelasan gitu. Dan kejelasan ini nantinya akan bisa kalian gunakan untuk masa depan kalian gitu ya. Dengan adanya Eight of Wands di sini ya. Eight of Wands itu komunikasi cepat teman-teman. Jadi begitu kalian terjun ke dalam, spot on, langsung informasi itu langsung kalian dapatkan gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama. Oke, mari kita lihat saran dari semesta. Mohon bantuan semesta bagi teman-teman Aries di sini yang sudah mau mulai menjalankan usahanya, yang berusaha untuk kembali bersosialisasi dengan siapapun itu yang ada di sekitarnya. Pencerahan apa yang nantinya akan kau berikan bagi teman-teman Aries di sini. Sekali lagi, oke. Let's play the deck. Saran dari semesta yang pertama untuk Aries adalah Five of Wands. Wow, semuanya keluar ya teman-teman ya. Ada Five of Cups, ada Five of Wands, ada Five of Pentacles. Yang belum keluar di sini Five of Swords. Berarti kalau misalnya yang belum keluar di sini adalah Five of Swords, itu adalah kompetisi ya teman-teman ya. Kompetisi dan tampaknya kalian masih belum siap untuk itu tadi ya. Karena ini mungkin usaha yang baru gitu ya. Apapun ini adalah dunia yang baru. Jadi kalian masih berfokus pada pembangunan jangka panjang itu tadi ya. Jadi kalian masih andai kata masih mudah sekali untuk digoyahkan gitu ya, dengan adanya belum munculnya Five of Wands di sini. Iya, saya rasa belum ada Five of Wands di sini. Four of Cups, Five of Cups, ya, Five of Cups, Five of Wands, dan Five of Pentacles yang sudah keluar. Ya, lalu kemudian Four of Pentacles. Lalu kemudian ada Ace of Swords. Ya. Bottom of the deck, Judgment. Ya, tadi ya di awal ya saya merasa bahwa ada energi judgment gitu ya. Ya, ada energi syukur di sini. Jadi intinya apapun yang dimunculkan oleh semesta nantinya teman-teman, informasi-informasi yang kalian dapatkan nantinya dengan adanya Merkuri konjang Uranus di sini ya, itu nantinya akan, ini memang pemberian dari semesta gitu ya, dan kalian patut mensyukuri itu. Kalian tidak lagi stagnan, dan ini adalah seperti pintu yang baru buat kalian. Satu pintu tampaknya ya, meskipun pintu ini kecil tapi tetap saja pintu ya teman-temannya, dalam artian kalian bisa melaluinya. Pintu ini sudah terbuka gitu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dengan adanya The Judgment di sini kalian akan menyadari banyak hal gitu ya.
banyak hal nanti akan muncul ke permukaan, baik melalui media massa, mau melalui pesan cepat gitu ya, pesan di media sosial gitu ya, lalu kemudian pesan melalui ya intinya surat apapun itu ya, infonya ya, kalian akan mendapatkan sebuah awakening di sini, kesadaran penuh gitu ya. Lalu kemudian di sini juga ada energi Five of Wands. Di sini intinya kalian di sini diminta untuk berlatih gitu ya, mencoba-coba cek ombak gitu ya, gimana caranya supaya kalian nanti bisa menjadi yang nomor satu kalau itu kaitannya dengan usaha gitu ya. Kalau kaitannya dengan relasi di sini lebih tepatnya kalian akan lebih itu tadi ya, lebih vulnerable ketika kita Venus masuk di Cancer di sini itu akan memicu kita untuk curhat gitu ya. Jadi yang selama ini kalian pendam itu nanti akan muncul ke permukaan gitu ya dengan adanya Venus masuk ke Cancer gitu ya. Dan ini di sini kalian di sini seperti berdebat gitu ya. Tapi berdebatnya itu berdebat yang sehat teman-teman ya. Saya merasakan di sini ini saat yang tepat untuk ya membicarakan belak-belakan ya, membicarakan belak-belakan terang-terangan. Kembali lagi apapun informasinya jangan langsung reaktif teman-teman ya. Jangan langsung reaktif, analisa dulu, telaah dulu dari sisi kalian maupun pasangan kalian ya. Jangan langsung keburu emosi, apapun itu kalau misalnya ternyata pasangan kalian ngajak curhat dan curhat itu nanti berujung pada sesuatu hal yang membuat kalian bersedih atau apa gitu ya. Selalu lihat dari sisi positifnya, lihat dari sisi makronya teman-teman ya. Lalu kemudian lihat dari dua sisi kalian dan sisi pasangan kalian di sini ya. Jadi di sini semesta seperti ini kesempatan yang penting untuk berkomunikasi secara clear. Gitu ya, kembali lagi yang namanya hubungan, namanya relasi itu membutuhkan yang namanya komunikasi yang jelas. Ketika komunikasi yang nggak jelas itu ada, muncul akhirnya kita menduga-duga dan akhirnya kita mengambil keputusan yang salah, akhirnya wis runyam gitu ya. Nah, di sini adalah kesempatan yang sangat penting untuk mulai berkomunikasi satu sama lain terbuka gitu ya. Lalu kemudian di sini semesta juga adanya energi Four of Pentacles di sini adalah itu tadi ya, nurturing gitu ya apa yang kalian punya gitu ya dengan adanya Mars masuk ke Taurus di sini kalian akan diminta oleh semesta gitu baik secara planet maupun secara general kita ya, secara personal kita diminta untuk merawat apa yang kita punya. Kembali lagi infrastruktur dicek-cek lagi gitu ya, genteng-genteng yang bocor, lalu kemudian pipa-pipa air yang sudah waktunya untuk diganti yang sudah bocor, lalu kemudian kendaraan-kendaraan sudah mulai diservis lagi gitu ya. Dengan adanya Four of Pentacles di sini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah intinya adalah maintenance gitu ya, sustaining energi gitu ya. Kalian nanti di sini diminta untuk jaga kesehatan kalian gitu ya. Bagi teman-teman di sini ya usaha boleh gitu ya, kalian mengejar kesuksesan tuh boleh, tapi lebih pada kesehatan kalian juga nggak kalah pentingnya gitu ya. Percuma kalau kalian sukses tapi kalian ada di rumah sakit gitu ya, jadi nggak guna gitu ya. Jadi utamakan kesehatan kalian dulu. Ketika kalian sudah terasa fit memang baru kita bicara terkait usaha gitu ya. Lalu kemudian ya Ace of Swords akan banyak kejelasan-kejelasan gitu ya, kejelasan-kejelasan clarity di sini. Semesta seperti membukakan apapun itu ya, apapun itu informasinya gitu ya, baik maupun buruk. Sesuatu hal yang ada di bawah permukaan yang selama ini selalu kalian abaikan, yang selalu kalian lewati gitu ya, ternyata itu membawa dampak pada kalian gitu ya. Ternyata itu sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Ternyata dari situ banyakmu bermunculan ide-ide baru, konsep-konsep baru, cara-cara berpikir baru, pemrosesan yang baru gitu ya dengan adanya Ace of Swords di sini. Oke. Mari kita lihat dari Moonology Oracle bagi teman-teman Aries di sini. Mohon bantuan semesta. Oke. Aries di sini mendapatkan kartu
full moon eclipse, conclusion are within reach. Di sini ya, di sini saya merasa bahwa ya itu tadi ya, kalian seperti sudah melihat ujungnya gitu ya, teman-teman Aries ya. Apapun usaha kalian di sini yang sudah kalian rencanakan itu, kalian seperti sudah melihat visionnya ke depan. Oh iya, nanti usahaku endingnya pokoknya harus kayak gini. Ini standarku untuk mencapai sukses di usaha yang baru ini, kan gitu. Ketika ini tidak tercapai berarti apa ada yang salah. Ketika ini tercapai berarti ya sudah jalur yang sudah saya tempuh sebelumnya berarti sudah benar gitu ya. Jadi di sini conclusion within reach, di sini lebih pada endingnya itu kalian sudah lihat gitu ya. Dan di sini kalian adalah tahap eksekusi dan berusaha untuk memaintain jalannya prosesnya perencanaan hal-hal apapun itu yang sudah kalian rencanakan di bulan-bulan berikutnya ya. Itu bisa jadi nanti kalian di sini tampaknya kalau kaitannya dengan waktu, kapan itu bisa kalian lihat, mungkin the next full moon eclipse ya. Itu bisa kalian coba cek di internet gerhana bulan yang selanjutnya itu kapan gitu ya. Mungkin ada dekat-dekat itu gitu ya. Dengan adanya energi full moon eclipse. Oke. Mari kita lihat animal spirit oracle. Animal spirit apa yang perlu kita ambil di sini energinya, yang perlu kita contoh, yang perlu kita adaptasikan ke tingkah laku kita, sikap-sikap kita sehari-hari gitu ya. Bantuan semesta, oke. Terima kasih. Aries, kalian mendapatkan spirit lion spirit, higher calling. Oke. Higher calling. Panggilan dari semesta gitu ya. You have within you all the courage you need. Let go of the past and reclaim your majesty. You will find success and contentment within those by your side. Make noble choice for your life and your tribe. Jadi di sini kalian ya itu tadi ya, kembali lagi mulai masuk ke Gemini season, di mana di sini komunikasi itu diminta untuk di-maintain, diminta untuk di-nurture, kolega-kolega, hubungan-hubungan bisnis itu diminta untuk dijaga. Di sini ya, mereka di sini ada untuk kepentingan kalian juga, enggak untuk hanya kepentingan mereka saja, gitu ya. Jadi di sini intinya adalah kita diminta untuk mempertahankan komunikasi, mempertahankan apapun itu bentuk kerjasamanya ya. Kalau kaitannya dengan usaha, kalau kaitannya dengan relasi atau keluarga, ya kita di sini diminta untuk mempertahankan komunikasi satu sama lain. Kembali lagi itu tadi ya, Ace of Swords, Four of Pentacles, Five of Wands gitu ya. Nasihat dari semesta, Five of Wands itu adalah waktu yang tepat untuk bukan me time ya, tapi lebih pada apa ya, quality time. Mohon maaf, quality time. Jadi quality time di sini manfaatkan untuk berdua ya, mungkin di tempat tidur gitu ya, sebelum tidur gitu ya, pillow talk gitu ya sama pasangan, atau kalian di sini nantinya ngajak pasangan untuk makan malam bersama, ngopi gitu ya di tempat yang sekiranya pemandangannya menyenangkan gitu, lalu kalian quality time bersama berkomunikasi gitu ya, mengungkapkan apa yang ada di hati yang selama ini belum terungkap gitu ya. Oke, itu teman-teman Aries ya, pesan-pesan dari semesta dan saya. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih juga atas like, subscribe, dan komen-komennya. Sampai jumpa di bacaan Aries yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aries. Terima kasih, salam satu semesta.